Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mamduatul Inayah dengan NIM 12300220006. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang biolistrik. Pada topik pembahasan kali ini yaitu ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian biolistrik. Yang kedua, macam-macam gelombang arus listrik. Yang ketiga, isyarat kelistrikan. Dan yang terakhir, 7 fungsi kelistrikan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian biolistrik. Pengertian biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui respirasi sel. Pengertian lain dari biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Manfaat dari biolistrik adalah sebagai fungsi utama dalam aktivitas tubuh manusia, karena gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan adanya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu tentang macam-macam gelombang arus listrik. Yang pertama, arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua, arus tengah gelombang atau telah disearahkan. Yang ketiga, arus searah dengan ripple atau desir. Yang keempat, arus arah murni. Yang kelima, faradik. Yang keenam, surjet faradik atau sentakan faradik. Yang ketujuh, surjet sinusoidal atau sentakan sinusoidal. Yang terakhir, galvanic interruptus. Dilanjut, pembahasan ketiga yaitu tentang isyarat kelistrikan. Isyarat kelistrikan merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe sel tertentu, sehingga berguna dalam memperoleh informasi klinik fungsi tubuh. Selanjutnya, pembahasan keempat tentang 7 fungsi kelistrikan. Yang termasuk ke dalam isyarat listrik tubuh ialah yang pertama ada EMG, yang kedua ada EKG, yang ketiga EGG, yang keempat ENG, yang kelima ERG, yang keenam EOG, dan yang terakhir ada EEG. Kita akan membahas tentang 7 fungsi kelistrikan. Yang pertama yaitu ada EMG atau kepanjangan dari elektromiogram. Pengertian elektromiogram atau EMG adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Selanjutnya, fungsi dari elektromiogram atau EMG berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan tubuh. Cara penggunaan EMG atau elektromiogram adalah sebagai berikut. Otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis
ada 25-2000 serat otot dihubungkan dengan syaraf motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan suatu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor in plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Selanjutnya yang kedua ada EKG atau kepanjangan dari elektrokardiogram. Pengertian EKG atau elektrokardiogram yaitu pemeriksaan, mengukur, dan merekam aktivitas listrik jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsi dari EKG yang pertama merupakan standar untuk diagnosis jantung, memandu tingkatkan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Yang ketiga, digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit. Yang keenam, memungkinkan penemuan abnormalis. Selanjutnya, cara penggunaan dari EKG atau elektrokardiogram yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini dilakukan dengan menempelkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Lalu aktivitas listrik akan berjalan dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda setiap fase detak jantungnya. Yang ketiga ada EGG atau kepanjangan dari elektrogastrogram. Pengertian dari EGG atau elektrogastrogram adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menekan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsi dari EGG memiliki dua fungsi, antara lain 1. EGG berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Yang kedua, EGG bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Cara penggunaan dari EGG atau elektrogastrogram adalah cara kerja EGG adalah sebagai berikut. Elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Yang keempat ada ENG atau kepanjangan dari elektroneurogram. Pengertian dari ENG atau elektroneurogram adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data.
Fungsi dari ENG atau elektroneurogram berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia. Cara penggunaan dari ENG atau elektroneurogram. Sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisis yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal. Untuk ribuan neuron, para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka, baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka. Yang kelima, yaitu ada ERG atau kepanjangan dari elektroretinogram. Pengertian dari ERG atau elektroretinogram adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Fungsi dari ERG atau elektroretinogram berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan pada retina. Cara penggunaan dari ERG. Pada uji ERG, pasien akan memakai tambahan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian, peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Yang keenam, ada EOG atau kepanjangan dari elektrookulogram. Pengertian dari EOG atau elektrookulogram adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea, retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsi dari EOG atau elektrookulogram berfungsi untuk mencatat, mengukur berbagai potensial pada kornea, retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara penggunaan dari EOG. Pada pengukuran ini, sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang lurus ke depan, titik rujukan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular
dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nistagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibul atau keseimbangan. Pembahasan terakhir dari 7 fungsi kelistrikan, yaitu yang terakhir ada EEG atau elektroensefalogram. Pengertian dari EEG adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Fungsi dari EEG yang pertama, mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desak orang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau demensia narkolepsi. Yang keenam, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Cara penggunaan dari EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan dari proses elektromiawi sel-sel tertentu dengan mengukur sinyal yang sesuai secara selektif. Kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tertentu. Di bab ini kita membahas sebagian dari sinyal listrik tersebut. Sinyal listrik yang direkam dari jantung, elektrokardiogram atau EKG dari otak, elektroensefalogram EEG dari otot, elektromiogram EMG merupakan sinyal yang paling banyak diketahui. Kita juga membahas sinyal-sinyal listrik yang kurang dikenal, misalnya dari retina, elektroretinogram atau ERG dari otot mata, elektrookulogram atau EOG jantung, magnetokardiogram atau MKG dari otak, magnetoensefalogram atau MEG. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.